Shalom Bapak Ibu saudara terkasih yang berada di tempat ini, bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel YouTube GSK Bukit Raya. Senang rasanya pagi hari ini kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang Pendeta Madya Israel Roland berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan menyertai, sampaikan di tempat ini dengan selamat Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Allah, tenangkan, teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita masuk lebih dalam hadiratnya, kita menyembah Dia. Kita menghormati Allah Bapa kita yang di surga. Haleluya. Kepadamu sembahan Maha Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Hanya Engkau yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan selamanya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu semua. Cakrawala memberitakan pekerjaan-Mu. Maha besar, lebih dari segalanya, tiada yang sama seperti-Mu. Lebih lagi naikkan pujian kita di hadapan Tuhan bersama, katakan, kepadamu sembahan Maha Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Hanya Engkau yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan selamanya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu semua. Cakrawala memberitakan pekerjaan-Mu. Maha besar, lebih dari segalanya, tiada yang sama seperti-Mu. Elohim Yahweh, yang Maha Esa. Biar semua yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah Mu. Lebih lagi katakan, kami mau naikkan puji sembah kami di hadapan-Mu.
Sembahan Maha Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan selamanya. Sungguh ajaib perbuatanmu semua. Cakrawala memberitakan pekerjaanmu. Maha besar, lebih dari segalanya. Amin. Mari bersama katakan Elohim Yahweh, Maha mulia, Maha mulia Elohim Yahweh. Amin. Yang Maha biar semua yang kau ciptakan memuliakan namamu. Haleluya, terpujilah Elohim Yahweh, Maha mulia. Amin. Elohim Yahweh, kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu pagi hari ini. Kami angkat hati kami dengan tulus Tuhan. Biar semua yang kau ciptakan memuliakan namamu. Haleluya, terpujilah. Lebih lagi kita naikkan di hadapan Tuhan. Oh, persembahan kita di hadapannya. Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Amin. Kuasa kerajaan, kemuliaan selamanya. Sungguh ajaib perbuatanmu semua. Cakrawala memberitakan pekerjaanmu ya Bapa. Pekerjaanmu maha besar, lebih dari segalanya. Tiada yang sama seperti. Mari Bapak Ibu saya jemput untuk bangkit berdiri. Elohim, mari kita angkat tangan, kita sembah Allah kita yang hidup. Maha mulia Elohim Yahweh. Amin. Yang Maha Esa, biar semua yang kau ciptakan memuliakan namamu. Haleluya, terpujilah Elohim Yahweh, Maha mulia. Elohim Yahweh. Amin. Yang Maha Esa, biar semua yang kau ciptakan memuliakan namamu.
Haleluya, terpujilah. Dengan tulus jemaat saja naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ini umat-Mu ya Bapa, di hadapan-Mu mengangkat tangan. Kami menyembah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Haleluya, hanya Engkau yang punya kuasa ya Bapa. Amin. Oh haleluya. Sekali lagi katakan dengan lembut di hadapan Bapa, Elohim Yahweh, Maha mulia. Oh Elohim Yahweh yang Maha Esa. Amin Tuhan. Biarlah semua yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah Elohim Yahweh, Maha mulia, Maha mulia. Elohim Yahweh, Kau Maha Esa Bapa, Maha Esa. Haleluya, haleluya. Biar semua yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah. Sekali lagi katakan jemaat Allah, Elohim Yahweh, Maha mulia. Elohim Yahweh yang Maha Esa, yang Maha Esa. Biar semua yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah. Haleluya, terpujilah. Haleluya, terpujilah. Hadirat-Mu Tuhan, hadir di tempat ini, menjamah hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Oh haus jiwa kami, Engkau puaskan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah kami yang kudus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Kami rasakan jamahan-Mu Tuhan, pulihkan setiap hati kami. Oh dengan hati yang tulus kami datang menyembah-Mu, datang masuk hadirat-Mu. Oh sungguh indah hidup dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, berkat pemeliharaan-Mu Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, siapa
pribadi, tiap pribadi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Elohim Yahweh Maha mulia, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Biar semua yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpuji bersama, mari naikkan puji kita di hadapan Tuhan. Elohim Yahweh Maha mulia. Amin. Oh, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Biar semua yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah-Mu. Biar semuanya yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpuji. Katakan, biar semua yang Kau ciptakan, semua yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah-Hu. Haleluya, oh haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Sungguh kita bersuka cita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita di hadapannya. Biarlah pagi ini Allah Bapa kita yang hidup disenangkan melalui pujian kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bertepuk tangan. Senangkan hati Tuhan melalui pujian kita bersama. Mari angkat suara kita memuji Dia Allah yang hidup. Ku angkat suaraku memuji-Mu, ku angkat jiwaku menyembah-Mu. Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha tinggi, maha besar. Sekali lagi katakan, ku angkat suaraku memuji-Mu, ku angkat jiwaku menyembah-Mu. Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha tinggi, maha besar. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sekali lagi, lebih lagi. Mari angkat suara kita puji Dia. Haleluya. Ku angkat suaraku memuji-Mu, ku angkat jiwaku menyembah-Mu.
dimuliakan selamanya. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak dipuji, amin. Hanya Kau yang layak disembah. Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha tinggi, mari bersama katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, amin. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saya mau kaum ibu-ibu angkat pujian ini. Ku angkat suaraku, amin. Kaum bapak-bapak katakan, amin. Bersama-sama sekali lagi ku angkat suaraku memujimu, memujimu. Ku angkat jiwaku, menyembahmu, Allah Israel, Allah yang esa. Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau yang layak dipuji, Hanya Kau yang layak dipuji. Hanya Kau yang layak disembah, Allah Israel, Allah yang benar. Kau maha tinggi. Mari bersama jemaat Allah katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah, Kudus, kudus, kuduslah. sekali lagi katakan, kudus, kuduslah, amin. Kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Kembali kita fokuskan keberadaan kita di hadapan Bapa. Kita bersama mendengarkan kebenaran firman. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah aku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata,
duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Mari naikkan doa kita ini, pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku, hausku akan diri-Mu, bilakah aku di sana selamanya. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana selamanya. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan, amin, dan bumi yang baru. Yes Tuhan, mana tiada air mata, duka cita. Amin. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Mari bersama, bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Ini doa kami Tuhan. Rinduku, amin, hausku, bilakah ku diam di sana. Mari Bapak Ibu sejemput untuk berdiri. Langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama, bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku Tuhan, rinduku, hausku Tuhan, bilakah ku diam. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan.
bumi yang baru, amin. mana tiada air mata. Duka cita. Saya persilakan hamba yang bertugas. Air kehidupan mengalir Dari tatamu keteduhan sempurna abadi, bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku haus, ini kerinduan kami Tuhan. bilakah dia Kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Kau janjikan langit baru dan bumi Haleluya, yang Yesus. baru. Ini kerinduan kami Dimana Tuhan. tiada air mata. Kami boleh memperoleh Cinta. tinggal bersama dengan Engkau di langit yang baru dan bumi yang baru yang Kau janjikan atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Dari tatamu Yang Kau janjikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rindu, Haleluya, Yesus. Taruhkan kami kerinduan, rasa haus dan lapar akan Engkau dalam hidup kami Tuhan. di sana. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ku diam Tanpa Engkau kami tidak tahu apa yang terjadi atas hidup kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku diam Amin. di sana. Terima kasih Bapa di sorga, Allah kami yang hidup, Bapa Elohim Yahweh yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan kami. Pagi hari ini kami sungguh orang yang bersyukur Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kami rindu, kami haus dan lapar akan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh kebenaran-Mu menuntun langkah kami Tuhan, karena kami butuh kebenaran-Mu hari-hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata, Engkau yang menyampaikan, menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Taruhkan hati kami, hati yang sungguh-sungguh Tuhan, sehingga ketika pesan-pesan-Mu Tuhan, kami boleh menangkapnya, kami boleh melakukan atas hidup kami, sehingga kami hidup sungguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati dan urapi setiap kami Tuhan. Hamba-Mu hanya alat-Mu pagi hari ini Tuhan. Jauhkan hamba-Mu dan mencuri kemuliaan-Mu. Biar Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Biar isi hati-Mu lah yang dinyatakan bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus, Kau memenuhi setiap hati kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama di tempat ini bukan satu kebetulan Bapak Ibu Saudara. Semua Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Amin. Tidak ada janjian. Tidak ada yang katakan, oh kebetulan aku ada di sana. Tidak Bapak Ibu Saudara. Semua atas seizin Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita. Terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya, saya akan membaca bagi kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tadi pujian ibu-ibu dikatakan, apa tadi? Bagai Raja Wali kukan terbang. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Satu menjadi pertanyaan kita.
Siapakah yang memperoleh, yang boleh mendapatkan kekuatan baru itu? Siapakah yang dikatakan dia akan berlari dan tidak menjadi lesu, dia berjalan dan tidak menjadi lelah. Dia seumpama Raja Wali yang dikatakan terbang, naik dan naik. Kalau Raja Wali dia tidak akan pernah mengais-ngais di bawah, dia akan terbang dan terbang tinggi, Bapak Ibu Saudara. Menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, siapakah yang layak mendapatkannya? Apakah hanya Bapak Ibu katakan orang Kristen? Benar orang Kristen. Hamba Tuhan? Benar hamba Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaan besar bagi kita pagi hari ini, siapakah yang boleh mendapatkannya? Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya tidak kebetulan dan kebenaran firman Tuhan ini, tadi malam saya mendapatkan firman Tuhan ini dan tidak kebetulan pagi hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mempersiapkan sesuatu ayat firman Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan dia harus siap sedia. Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan juga bagi saya. Tuhan, saya bilang siapa yang boleh mendapat kekuatan itu? Siapa yang boleh terbang seperti Raja Wali itu? Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan orang-orang yang melakukan kehendak-Ku, orang-orang yang berkenan kepadaku, orang-orang yang hidup berkenan kepada Bapa, yang melakukan kehendak Tuhan, yang hidup tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Ada banyak orang mengklaim firman ini, diamenkan ketika firman itu sampai amin, amin dengan lantang. Apalagi kalau ada pergumulan, ada permasalahan, ketika firman ini disampaikan amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman ini boleh digenapi. Firman ini akan digenapi kepada orang yang melakukan kehendak Bapa. Orang yang hidup benar, hidup berkenan. Gak perlu khawatir lagi kita. Kalau hidup kita benar kepada Tuhan, hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita akan seperti Raja Wali yang akan terbang. Terbang dan terbang. Tidak akan pernah lagi mengais-ngais dengan pergumulan dan permasalahan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, survei membuktikan ibu-ibu tuh banyak masalah loh. Hampir 80% ibu-ibu tuh mengalami banyak pergumulan, banyak permasalahan. Tapi saya katakan hari ini kita ibu-ibu yang banyak beribadah. Ibu-ibu banyak pergumulan, banyak persoalan. Enggak, saya enggak ada persoalan. Siapa bilang? Ada banyak ibu-ibu yang stres, ada banyak-banyak ibu yang melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, aku mau seperti Raja Wali. Aku mau ketika aku berjalan tidak akan menjadi lelah. Aku berlari tidak akan menjadi lesu. Kita harus melakukan apa menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita hari ini. Amin. Ada banyak orang hari ini Bapak Ibu Saudara mengklaim kebenaran firman itu dalam hidupnya. Aku orang Kristen, tapi hidupnya tidak menjamin, tidak mencerminkan Kristus itu ada dalam hidupnya. Ada banyak hari ini. Tidak hanya anak-anak Tuhan. Tidak hanya orang yang mengatakan percaya Yesus. Hamba-hamba Tuhan pun seperti ini. Hidupnya tidak mencerminkan Kristus itu nyata dalam hidupnya. Kristus itu ada dalam hidupnya. Sedangkan firman Tuhan katakan kemarin dibagikan. Kita adalah surat Kristus yang terbuka. Yang bisa dibaca oleh siapapun atas hidup kita. Apakah itu? Perbuatan kita Bapak Ibu Saudara. Perbuatan kita harus mencerminkan bahwa Kristus itu hidup dalam hidup kita. Bahwa kita orang Kristen, bahwa aku anak Tuhan. Bahwa aku hamba Tuhan, aku aktivis gereja, aku pelayan Tuhan. Kita harus mencerminkan Kristus itu dalam hidup kita. Perbuatan kita, tingkah langkah kita, perkataan kita harus benar-benar berkenan dengan Tuhan. Tapi seberapa banyak orang hari ini hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengaku aku orang Kristen, aku hamba Tuhan, aku pelayan Tuhan, aku jemaat Tuhan. Tapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus itu ada dalam hidupnya. Maka hari ini mari kita memperbaharui hidup kita. Kita mengubah hidup kita di hadapan Tuhan. Minta Tuhan beri aku kekuatan supaya aku boleh hidup berkenan seperti pujian tadi katakan. Kita boleh memiliki langit baru dan bumi baru itu. Di mana dikatakan pujian tadi, tidak ada lagi air mata duka cita, tapi kebahagiaan yang kekal di sana Bapak Ibu Saudara. Jangan mencari kebahagiaan yang ada di dunia ini, semua adalah sia-sia. Percuma kita mendapat kebahagiaan di dunia ini, tapi kekekalan kita binasa. Apa gunanya Bapak Ibu Saudara? Setiap hari
kami di sini, hamba-hamba Tuhan diajarkan supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan dibawa untuk hidup berkenan, melakukan kehendak Bapa. Hidup sempurna dikatakan serupa dan sempurna seperti Bapa. Itu orang percaya, itu orang Kristen. Harus sempurna dan serupa seperti Bapa. Bapa kita apa yang dia lakukan? Apakah hidupnya bercela? Hidupnya melakukan dosa? Tidak kan? Maka kita harus mengikuti Bapak kita. Di dunia kita mengikuti, jadi teladan kita orang tua kita. Tapi ada banyak anak-anak tidak melakukan teladan orang tuanya. Sama dan kita hari ini. Ada banyak kita tidak mengikuti teladan Tuhan kita. Tuhan kita Yesus rela mati di atas kayu salib demi saya dan saudara untuk menebus dosa kita. Supaya kita boleh hidup, diselamatkan, hidup kekal, memperoleh dikatakanlah tadi langit baru, bumi baru. Kita harus menanggalkan semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, saya renungkan Tuhan. Kalau mereka yang sudah melakukan tapi ketika akhir hidupnya mereka tidak melakukan apa Tuhan? Apakah nggak ada pertolongan Tuhan atau nggak ada belas kasihan buat mereka? Bapak Ibu Saudara, awal yang menentukan kita adalah akhir hidup kita. Bukan awal, menggebu-gebu awal ikut Tuhan, tapi akhirnya kita tidak lagi mengikuti Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berapa kali ditelepon oleh hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan. Mereka bertanya seperti ini, apa sih kamu sampai hari ini masih bertahan hampir 23 tahun bertahan ikut dengan Ibu Esther Singapahan, saya panggil Mami. Apa sih mereka bilang? Ada yang dijanjikan kepadamu ke hari ini? No, saya bilang. Tidak ada yang menjanjikan, tapi Kristus yang menjanjikan sesuatu buat saya. Sering kita bertanya kepada Tuhan, ada banyak orang yang gagal mengikuti Tuhan karena dia menunggu janjinya Tuhan dulu dalam hidupnya. Kalau aku ikut Tuhan, apa sih yang terjadi buat aku? Berkatnya apa sih aku ikut Tuhan? Ketika berkat itu belum datang-datang, kecewa dan berpaling meninggalkan Tuhan. Ada berapa banyak kita orang percaya seperti ini? Saya jawab tidak ada yang dijanjikan oleh beliau. Tetapi Tuhan yang menjanjikan sesuatu dalam hidup saya. Kekekalan itu yang saya cari. Boleh tanya beliau. Apakah saya ikut beliau dijanjikan buat saya mobil? Dijanjikan rumah megah? Dijanjikan kamu pegang pelayanan ini nanti? No, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak menginginkan itu. Yang saya inginkan adalah kekekalan itu. Karena saya sudah menderita hidup di dunia. Saya mau kejar yang kekekalan di mana tidak ada duka cita lagi dikatakan. Tidak ada lagi air mata. Bapak Ibu Saudara, semua di dunia adalah kesia-siaan. Pengkhotbah mengatakan, di bawah matahari adalah kesia-siaan. Tetapi di dalam Tuhan ada satu janji Allah yang harus kita kejar dan kita raih adalah kekekalan itu. Bagaimana caranya supaya aku boleh memperoleh itu? Pertanyaan buat kita hari ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, aku harus berbuat apa supaya aku memperoleh kehidupan kekal itu? Supaya aku boleh memasuki bumi baru, langit baru nanti. Supaya aku boleh bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaan besar hari ini. Dan banyak hamba Tuhan belum bisa menjawabnya. Bapak Ibu Saudara, apa jawaban kita? Aku sudah menjadi ikut Yesus dari sejak lahir. Ada banyak menjawab seperti itu. Aku jadi orang Kristen sejak lahir, pasti dong aku mendapatkannya. Pasti dong aku tinggal di sana. Ya kan? Aku sejak lahir, dari sejak kandungan aku sudah menjadi orang Kristen, orang percaya. Sampai hari ini imanku belum berubah. Masih tetap percaya Yesus, percaya boleh di mulut. Tapi yang menjadi ukuran kita hari ini, apa yang dikatakan percaya itu. Orang yang percaya pasti dia melakukan kehendak Bapa. Itu orang percaya. Orang punya iman pasti dia melakukan apa menjadi kehendak Bapaknya. Aku punya iman. Saya mau katakan, imanmu di mana? Imanmu yang bagaimana mengikuti Tuhan hari ini? Ada banyak orang, aku punya iman, aku percaya. Imanku hari ini tetap Yesus.
Boleh engkau katakan tetap Yesus. Apakah perbuatan kita hari ini mencerminkan Kristus itu? Itu yang menjadi pertanyaan besar atas hidup. Mari kita memperbaharui hidup kita hari ini. Kita semua orang-orang berdosa. Tidak satu ya pun yang kita sempurna. Tapi ketika kita mau melakukannya, maka kita senantiasa akan disempurnakan oleh Bapa kita. Amin. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong dikatakan. Yakobus mencatat. Benar Bapak Ibu Saudara, tanpa kita berbuat, kita percaya tanpa kita berbuat melakukan sesuatu. Hidup kita yang harus berbuah, hidup kita yang harus berbuah-buah dengan roh, buah-buah roh itu menandai bahwa kita percaya Yesus tinggal di dalam Tuhan. Tidak lagi tinggal di dalam dosa. Tinggalkan dosa. Apa dosaku hari ini? Menjadi pertanyaan mungkin buat ibu-ibu, aku tidak berdosa, aku tidak berzina, aku aktif, aku aktivis, aku ambil bagian dalam pelayanan. Aku sudah tidak tinggal dalam dosa lagi. Banyak kan kita mengklaim seperti itu. Saya hamba Tuhan, kelihatan hamba Tuhan melayani, aktif dalam pelayanan. Saya ini sudah 23 tahun pelayanan. Sudah ke desa-desa mana tuh udah tahu, semua pelayan, tantangan pelayan sudah tahu. Melayani orang yang sakit tuh sudah tahu, sembuh, mujizat terjadi. Orang lumpuh berjalan sudah tahu, membaptis orang sudah berapa orang. Apakah hidup saya sudah berkenan di hadapan Tuhan? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tidak melakukan apa menjadi kehendak Bapa. Ada firman Tuhan, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah melakukan ini demi namamu. Enyah engkau, sebab engkau pembuat kejahatan. Apa kejahatan kita? Menjadi pertanyaan, mungkin ibu-ibu bertanya, apa sih kejahatanku? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu maha tahu. Sekecil apapun orang yang Tuhan kasih, pasti dia akan membersihkan kita. Orang Tuhan yang mengasihi kita, pasti dia akan membersihkan kita. Tapi maukah kita dibersihkan oleh Tuhan? Kalau Ibu Gembala kami bilang dirapikan oleh Tuhan. Hidup yang kemarin amburadul, hidup yang sembrono. Hidup yang sembarangan, perkataan yang sembarangan, perbuatan yang sembarangan menyakiti orang. Harus dirapikan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin perkataan kita yang menyakiti hati orang. Mungkin ada dendam, ada kecewa dalam hati kita. Mungkin banyak hal kita tidak bisa mengampuni perkataan kita yang sembarangan mengata-ngatai orang. Ibu-ibu yang suka gosip. Walaupun gosip itu baik katanya. Gak ada gosip itu baik, tetap salah. Kemarin saya mendengar ada anak Tuhan datang kepada saya. Dia mengatakan seperti ini. Katanya hamba Tuhan pendeta ini mengatakan, saya tahu, saya bilang. Ada banyak celah iblis mau menjatuhkan seorang hamba Tuhan. Saya tahu kehidupan hamba Tuhan ini. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Dia tidak pernah mengata-ngatain orang. Kalau dia bisa, dia hanya mengingatkan orang itu supaya bertobat dari kelakuannya. Itu yang saya tahu. Karena saya belajar dari teladan beliau, saya katakan. Saya tahu semuanya. Kalau orang itu ngomong, ini hamba Tuhan. Bayangkan hamba Tuhan mengatai hamba Tuhan. Hamba Tuhan ngomongin hamba Tuhan, menjelekkan hamba Tuhan. Apakah dia sudah berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, hati-hati kita hari ini. Hati-hati, kita nggak tahu kapan waktu kita dipanggil Tuhan. Mungkin besok, mungkin hari ini, nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Saya selalu memperbaiki diri saya, kadang saya juga gagal. Hari ini saya gagal, Tuhan aku gagal hari ini. Tolong Tuhan beri aku kekuatan supaya aku bisa melakukan kehendak-Mu Tuhan. Detik demi detik kadang kita ada cara setan untuk menjatuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seselalu Tuhan, kadang saya berdiam diri kamar, Tuhan tolong Tuhan. Maka hari ini bukan saya bangga dengan kelemahan fisik saya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya itu seperti Tuhan taruh sesuatu supaya saya sadar. Selalu ingat kepada Tuhan. Selalu memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Satu kelemahan fisik yang Tuhan taruh. Saya percaya supaya saya lebih lagi di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Tuhan, tidak ada sesuatu yang tanpa sepengetahuan Tuhan terjadi atas hidup kita. Tuhan tahu karena Tuhan ingin membentuk setiap kita. Maka apapun hari ini yang terjadi atas hidup kita, kita harus bersyukur. Karena Tuhan punya rencana mau membentuk kita lebih lagi di dalam Tuhan.
Biar kita seperti emas yang murni, yang berkenan di hadapan Bapa. Amin. Ayo mari kita memperbaiki hidup kita hari-hari terakhir ini Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu keadaan ini, keadaan dunia ini semakin seperti ini, semakin jahat tuh benar Bapak Ibu Saudara. Kita dengar aja berita yang terjadi hari-hari ini di mana COVID semakin lagi naik dan naik. Bagaimana kita memperbaiki hidup kita supaya tidak bercacat dan bercela sebelum waktu itu terlambat Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah terlambat tidak punya kesempatan lagi. Ingat nggak orang miskin dengan Bapak Abraham? Ketika dia dijemput, dipanggil oleh Tuhan, Tuhan beri aku kesempatan. Sebentar Tuhan, supaya aku boleh memberitakan kabar ini buat saudara-saudaraku, supaya mereka bertobat. Tidak ada kesempatan. Mumpung ada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita memperbaiki hidup kita yang salah. Jangan merasa kita tidak berdosa hari ini. Masih banyak dosa-dosa kecil kita di hadapan Tuhan yang tanpa kita sadari, mungkin perkataan kita, mungkin waktu kita yang kurang buat Tuhan. Mungkin kita disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, lupa mencari Tuhan. Nanti cari Tuhan ketika hari Minggu datang ke gereja. Di rumah lupa persekutuan dengan Tuhan. Lupa datang kepada Tuhan, mencari wajahnya. Oleh kesibukan, ibu-ibu banyak kesibukan. Ngurus anak lah, ngurus suami lah, belum lagi bisnis lah dan lain sebagainya. Maka saya katakan ibu-ibu banyak persoalan, banyak pergumulan. Karena ini. Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan tadi. Saya baca ulang, biar ini pegang. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayo Bapak Ibu Saudara, mari kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya menanti-nantikan berkat-Nya, tapi nantikan Tuhan itu atas hidup kita. Amin. Tapi saya percaya ada banyak orang yang mengikuti Tuhan hanya menanti berkat-Nya Tuhan, bukan menanti Tuhan-Nya. Ketika persoalan datang, dia marah, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan inilah, mempersalahkan itulah, mempersalahkan anaklah, mempersalahkan suami, mempersalahkan istri, mempersalahkan situasi yang ada. Tapi dia tidak melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam permasalahannya, dalam pergumulannya. Mungkin Tuhan ingin membentuk kita lebih lagi. Mungkin melewati itu supaya kita dikatakan kuat. Tidak menjadi lelah, tidak menjadi lemah. Bagaimana sih orang yang menjadi kuat? Orang pelari itu dia bisa tangguh karena dia selalu tiap hari berlatih. Amin. Tapi kalau kita tidak mau berlatih, bagaimana kita menjadi pelari, menjadi orang yang tangguh? Seorang nahkoda kapal, dia tidak akan mungkin menjadi nahkoda yang tangguh dan kuat tanpa dia melewati arus gelombang dan badai. Bapak Ibu Saudara, sama dan kehidupan kita hari ini. Tanpa kita melewati arus badai dan gelombang itu tidak akan kuat, tidak akan teruji iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini gampang meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang tidak tangguh, tidak kuat, gampang meninggalkan Tuhan. Gampang kecewa dengan gereja, gampang kecewa dengan pendeta, gampang kecewa dengan sesamanya. Dia melihat orang lebih, dia cemburu, dia iri hati. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, itu yang terjadi. Tapi hari ini mari kita memperbaharui hidup kita, minta kekuatan daripada Tuhan. Ubah aku Tuhan supaya aku boleh berkenan di hadapan-Mu ketika Engkau panggil. Ketika aku pulang menghadap Engkau, aku tidak bercacat dan bercela Tuhan. Karena kita akan diperhadapkan kepada tata pengadilan itu. Kita akan ditanya, dibuka lembaran kehidupan kita. Tiap menit, tiap jam ada semua perbuatan kita di situ dicatat oleh Bapa. Kalau kita bisa ada kelewat sedikit catatan kita, bisa lupa, Tuhan tidak akan pernah lupa. Dia akan melihat catatan kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa? Apa yang menjadi kehendak Bapa? Mungkin ibu bertanya, apa yang menjadi kehendak Bapa? Apa menjadi kehendak Bapa atas hidup kita hari ini?
Aku harus melayani Tuhan? Aku harus jadi pendeta? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kehendak Bapa adalah kita hidup serupa, segambar dengan Dia, melakukan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak setengah-setengah mengikuti Tuhan. Setengah dunia, setengah Tuhan, setengah neraka, setengah surga. Tidak akan memperoleh sesuatu. Mari hari ini perbaiki hidup kita. Mungkin ibu-ibu yang kemarin suka bergosip pria atau suka mengata-ngatai orang, atau ibu-ibu ada yang masih sakit hati, benci, amarah dengan suami dan siapa saja, susah untuk mengampuni, atau dan lain banyak hal, melakui buah-buah roh. Jangan lagi hidup dengan daging dikatakan. Tinggalkan semua perbuatan daging itu Bapak Ibu Saudara. Hidup dengan pesta pora, hidup dengan kemewahan hari ini. Mari kita lihat Tuhan. Apa yang kita miliki di dunia ini tidak menjamin kekekalan buat kita. Mau mobil kita 10, mau rumah kita 10, mobil merek yang mewah-mewah, tidak menjamin kita masuk surga hari ini Bapak Ibu Saudara. Tanpa hidup kita yang berkenan dulu di hadapan Tuhan. Adakah orang hari ini berlomba hanya mengejar dunia, hanya mengejar kekayaan dunia, hanya mengejar kebahagiaan dunia, tapi dia tidak mengejar kebahagiaan yang Allah sudah janjikan buat dia. Enggak salah kita menjadi orang kaya, enggak salah kita menjadi orang yang terhormat hari ini, enggak salah. Tapi jangan pernah lupa kepada Tuhan kita. Berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan ada keegoisan lagi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mementingkan apa menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Perbuatan kita lah akan mencerminkan bahwa Kristus itu hidup dalam hidup kita. Enggak usah perkataan kita, hei bertobat, bertobat. Kita sendiri enggak pernah bertobat. Bagaimana orang mau bertobat percaya Yesus? Karakter kita juga tidak menyatakan bahwa Kristus itu ada. Karakter kita amburadul. Tetap suka marah-marah, tetap marah-marah. Bagaimana mencerminkan Kristus? Gak perlu perkataan tapi perbuatan kita lah yang akan menyatakan iman kita bahwa kita percaya Yesus. Amin. Maka benar dikatakan tadi, iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan kita dulu. Ada orang punya perbuatan tapi tidak percaya Tuhan. Ada orang percaya Tuhan tapi perbuatannya kosong. Semua tidak ada artinya. Tapi kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Hari ini saya rasa Bapak Ibu Saudara, saya juga diberkati dan kebenaran firman ini. Apa yang dikatakan tidak akan menjadi lelah dan tidak akan menjadi lesu. Kemarin saya ada sedikit bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Kalau saya sudah drop, saya sudah aduh apalagi Tuhan, aduh stres juga. Tuhan langsung tegur saya. Kayak ditampar muka saya. Bagaimana kamu mau jadi contoh? Kita ini jadi contoh Tuhan. Bahasanya kita ini yang dipajang oleh Tuhan. Tapi hidup kita berkenan. Bagaimana kita jadi pajangannya Tuhan. Gambarnya Tuhan. Kalau hidup kita masih amburadul. Hidup kita masih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak celah. Ayo bangun hidup kita hari ini dengan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan yang benar. Jangan seperti kita yang dulu. Ada lagu dunia aku masih seperti yang dulu. Jangan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus berubah. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba atas hidup kita. Aku bukan aku yang dulu lagi. Yang hidup dalam dosa. Tapi aku yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Aku yang sudah hidup baru di dalam Tuhan. Itu dia. Kita boleh jadi teladan, kita boleh jadi contoh. Dimanapun kita berada, gak usah perkataan, tapi perbuatanmu mencerminkan Kristus itu. Apalagi ibu-ibu di sini saya percaya. Ketika engkau dimanapun Tuhan tempatkan engkau, jadilah teladan di sana. Hidupmu, karaktermu harus engkau cerminkan Kristus itu. Amin. Saya ketika bertemu dengan ibu-ibu,
hari hari Kamis kemarin ada pertemuan saya dengan ibu-ibu. Saya nggak ngomong apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi saya belajar menaruhkan posisi saya di situ sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya Kristus, sebagai hamba Tuhan. Saya memposisikan diri saya, tidak ada perkataan yang saya katakan saya orang ini enggak ada. Saya hanya mencerminkan, meletakkan perbuatan saya. Saya harus melakukan ini, saya harus tunjukkan bahwa Kristus itu nyata dalam hidup saya. Karena kami memang diajarkan seperti dimanapun kamu berada. Gak usah perkataanmu yang gak usah. Tapi engkau tunjukkan perbuatanmu. Sampai ada seorang ibu pejabat bilang seperti ini. Saya mau belajar deh dari wanita Kristen. Saya mau belajar deh dari ibu sebagai apa? Dia katakan sebagai pendeta. Bagaimana caranya? Karakter kita harus diubahkan Bapak Ibu Saudara. Harus berubah. Harus berubah. Karakter yang lama tinggalkan. Karena itu bisa menyesatkan kita nanti ketika kita pulang menghadap Bapa. Yang bisa menjatuhkan kita, yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa adalah karakter kita. Masih benci, masih iri hati, itu karakter yang tidak benar di hadapan Allah. Yesus tuh lihat bagaimana kasihnya buat saya dan saudara hari ini. Rela atau dia mati di atas kayu salib. Rela atau dia miskin supaya kita menjadi kaya. Itu karakter Kristus. Seberapa jauh karakter kita hari ini bisa diubahkan. Hari ini minta dengan Tuhan supaya diubahkan karakter kita yang salah. Jangan pernah lagi membawa kebencian, jangan pernah lagi membawa kepahitan itu. Jangan pernah lagi membawa perkataan-perkataan yang tidak benar, kata-kata kotor, kata-kata kandang binatang di mulut kita. Saya tuh punya teman, tapi mulutnya mulut ember sekali, gak mencerminkan dia anak Tuhan. Kata-katanya kalau dia udah marah, ya udah marah, keluarlah, yang aslinya keluar. Tapi harus dikeluarkan yang aslinya. Tapi kita harus diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana kata-kata yang membangun buat orang lain. Kata-kata yang bisa membuat orang lain diselamatkan dan perkataan kita. Kalau marah ya marah dengan kata-kata yang kandang babi, kandang ayam, apalagi banyak itu. Apalagi ibu-ibu perempuan. Saya juga dulu tuh mulut saya cerewet loh. Sampai ada anak-anak Tuhan bilang seperti ini. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada dengan perempuan cerewet. Bapak Ibu Saudara, itu yang menobatkan saya. Benar loh, saya cerewet melihat yang gak bersih, saya cerewet. Saya cerewet melihat yang amburadul, pakaian di mana-mana. Karena banyak hamba-hamba Tuhan dulu. Saya cerewet ngomel 1 hari sampai malam, stres saya jadinya. Menobatkan saya. Ternyata bukan perkataan saya, tapi saya harus berbuat untuk melakukannya supaya mereka melihat contoh. Itu Bapak Ibu Saudara yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ayo hari ini. Tidak kebetulan kita sama-sama di tempat ini. Tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara. Tidak kebetulan juga saya dipercayakan hari ini oleh Ibu Gembala. Padahal saya enggak lah Mi. Aku udah enggak mau lagi sih khotbah, enggak mau. Saya mau melakukan sesuatu aja lah, mau berbuat kayak gitu. Enggak usah lagi. Dulu, kalau di desa itu saya terus yang khotbah. Capek juga. Tapi adakah mereka pada waktu itu bertobat sungguh-sungguh? Karena karakter saya juga enggak sungguh-sungguh. Tapi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang saya katakan. Berbuat. Perbuatan kita lah yang menentukan siapa kita hari ini. Apakah kita percaya Tuhan, punya iman? Supaya firman ini digenapi atas kehidupan kita, orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, katakan hari ini, lakukan apa yang jadi kehendak Bapa atas hidupmu. Bertumbuhlah dalam kebenaran itu yang sungguh-sungguh, cari kebenaran yang sungguh-sungguh. Bukan hanya mencari kebenaran yang hanya untuk berdongeng di telinga kita. Ada banyak kan hamba-hamba Tuhan yang berdongeng. Tapi tidak membawa kita kepada hidup yang kekal itu. Akhirnya nanti ketika pulang di sana, itu pendeta dulu, kok di sana? Itu anak Tuhan dulu atau aktivis dulu yang sama-sama kok di sana? Karena kita tidak melakukan kehendak Bapa. Maka hari ini,
Lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sungguh-sungguh. Jangan hanya suka dengar firman Tuhan, suka yang mendongeng atas hidup kita. Orang yang suka mendongeng, hidup kita juga seperti dongeng. Ingatkan waktu kecil, saya dulu waktu kecil ada bue saya. Dia suka berdongeng, bercerita, kancil dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau kita hanya suka dengar dongeng, itu firman Tuhan. Hanya mendongeng, menyenangkan telinga kita, tidak akan bisa menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Percaya deh. Kalau hanya mendengar kata-kata dongeng, kebenaran itu disampaikan untuk menyenangkan telinga kita, percaya deh nggak akan masuk surga kita. Tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal itu, Bapak Ibu Saudara. Percaya deh, nanti kita akan sama-sama ketemu di sana. Kita akan melihat dan kita akan menyaksikannya. Nih. Amin Bapak Ibu Saudara, ayo. Seberapa kita yang mau sama-sama hari ini bersama dengan saya dan kita semuanya bersama-sama hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan supaya kita hidup sempurna dan serupa seperti Bapa kita. Supaya kita memperoleh DNA kerajaan surga itu. Amin. Hidup kita bukan di sini Bapak Ibu Saudara, hidup kita di sana. Di sini semua sementara. Semua sementara, kita nggak tahu waktunya. Mumpung ada kesempatan itu perbaiki hidup kita hari ini, amin. Perbaiki hidup kita hari ini. Perbaiki cara kita yang salah di hadapan Tuhan hari ini. Kelakuan kita yang tidak benar, perbaiki hari ini. Lihat yang kekal itu loh. Jangan lihat yang sementara itu. Kalau sementara itu semua sia-sia. Kebahagiaan yang dunia ini sia-sia. Apa yang kita kejar di dunia ini semua kita pulang nanti hanya paling dipakai baju, sebuah peti. Itu pun berapa harga peti dan berapa harga baju kita. Nggak dibawa emas berlian kita nggak dibawa. Nggak dibawa mobil kita yang mewah tuh nggak dibawa. Nggak dibawa rumah kita yang bertingkat tuh nggak dibawa. Semua adalah sia-sia. Makanya kita pribadi dengan Tuhanlah. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini yang dapat saya bagikan buat kita. Karena saya juga mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana hidup saya hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan mulai memperbaiki hidup saya sedikit-sedikit. Karena saya memang Bapak Ibu Saudara saya ini agak bebal dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena saya kecewa dengan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Saya kecewa dengan hamba Tuhan. Tapi semua itu membuat saya binasa, semakin binasa. Membuat saya jauh dari Tuhan. Dari situ saya sadar ngapain saya mempertahankan itu. Yang rugi bukan mereka, saya yang rugi justru. Saya nggak mau Bapak Ibu Saudara. Saya memperbaiki hidup saya. Saya mulai mencari kehendak Tuhan atas hidup saya. Apa Tuhan? Apa kehendakmu atas hidupku hari ini? Supaya aku berkenan, karena aku tahu mungkin gak lama. Mungkin gak lama Tuhan tiba atas hidupku Bapak Ibu Saudara. Gak tahu, saya selalu mempersiapkan diri saya di hadapan Tuhan. Karena saya ini punya kelemahan fisik, maaf satu kesaksian tapi memberikan kekuatan buat Bapak Ibu Saudara. Supaya tetap kuat melihat bahwa Tuhan itu hidup dalam hidup kita ketika kita benar di hadapan Tuhan. Saya ini punya kelemahan fisik loh. Kadang-kadang sebentar segar kayak gitu, kadang sebentar drop kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Kalau imun saya turun langsung drop saya. Nggak ada lain jawaban saya harus mencari Tuhan. Saya harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan memperbaiki pola hidup saya yang salah, memperbaiki karakter saya yang salah, itu jawabannya supaya saya kuat. Supaya saya bisa melewati semuanya, itu jawaban dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu. Saya kuat oleh karena Tuhan. Saya ada pun oleh karena Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Kalau kekuatan saya sudah ambruk. Saya ini punya penyakit, sorry ya saya sedikit kesaksian supaya Bapak Ibu tuh cari Tuhan sungguh-sungguh gitu. Cari kehendak Tuhan, Tuhan punya maksud, punya rencana atas hidup saya. Saya tuh punya penyakit autoimun.
Saya berapa kali ada dokter di sini juga, ya ibu nih udah kena lupus. Wah enggak lah, saya bilang kena lupus. Bapak ibu saudara, saya ini kelihatan segar gitu, tapi kalau udah turun tuh daya tahan tubuh langsung drop. Tiba-tiba kayak orang panas badan, kedinginan, mual, pusing, kayak lemah kayak gitu. Saya dengan Tuhan, aku tahu ini karena mungkin ada kesalahanku Tuhan. Aku cepat berdoa, sadarkan aku Tuhan, mana yang aku tidak lakukan buat Tuhan. Semangat lagi. Aku tahu itu cakramnya Tuhan supaya aku sadar terus dengan Tuhan. Bahwa Tuhan tuh nyata atas hidupku. Bukan Tuhan yang tidak nyata, Tuhan yang nyata atas hidupku, Tuhan ada atas hidupku. Bagaimana Tuhan mengasihi hidupku hari ini dan aku bisa melayani Tuhan hari ini. Semua karena Tuhan. Dan itu membuat aku semakin takut dengan Tuhan. Membuat aku semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Membuat aku semakin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kapan saja kalau waktunya tiba. Bahkan kemarin ketika kena COVID saya kira saya langsung KO waktu kena COVID itu. Ternyata Tuhan memberikan kesempatan, banyak salahmu kata Tuhan. Bertobat anakku. Sungguh-sungguh. Bukan cuma saudara, Bapak Ibu. Saya juga sebagai hamba Tuhan banyak salah, banyak dosa. Tapi saya mau memperbaiki hidup saya yang salah Tuhan. Saya mau tinggalkan semuanya. Saya mau melihat apa rencanamu ke depan atas hidupku. Apa yang harus kuperbuat Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan. Supaya aku boleh memperoleh perkenanan-Mu ketika Engkau panggil aku. Supaya aku boleh dikatakan tadi. Bersama dengan orang-orang kudus di langit baru, bumi baru. Yang Allah janjikan. Yang Bapa janjikan buat kita semuanya. Bukan hanya buat saya, buat pendeta. Tapi buat kita semuanya. Oleh sebab itu hiduplah yang benar di hadapan Tuhan. Hiduplah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Kita angkat pujian tadi. Bapak Ibu berdoa, minta dengan Tuhan supaya aku boleh diperbaharui senantiasa Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga buat kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami untuk melakukan kehendak atas hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Hidup yang tidak bercacat dan bercela di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami datang kepada Engkau, Engkau dapati kami tidak bercacat dan bercela. Hidup yang berkenan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Saya undang Ibu Gembala yang mau kita dalam. Rinduku, hausku akan dirimu. Bilakah aku di sana selamanya. Kita angkat pujian ini. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tahta suci-Mu Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana selamanya. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu sujud menyembah samanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana
mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana. Sungguh kami diberkati oleh kebenaran-Mu ya Bapa, yang tidak henti-hentinya mengingatkan kami, menegur dan menasehati kami. Itu bukti kasih-Mu terhadap kami Bapa, supaya Engkau melihat kami dan Engkau tidak inginkan kami yang binasa Tuhan. Bukakan setiap pemikiran kami, hati kami melewati kebenaran-Mu ini Bapa, supaya kami mengerti tujuan hidup ini, tujuan-Mu atas kami. Atas Engkau sudah rela menderita di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Tidak ada kasih seperti Engkau Bapa. Kami percaya kebenaran firman-Mu mengingkapkan bagi kami, menyadarkan bagi kami untuk menjadi orang yang percaya kepada-Mu. Apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, yang sesungguh-sungguhnya untuk mengikuti Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Di dunia ini tidak ada yang kami inginkan. Semuanya fana. Tidak ada artinya selain kami merindukan Engkau ya Bapa. Kami rindu bertemu Engkau Bapa kelak di langit baru dan bumi yang baru. Itu tujuan hidup kami. Ini tujuan hidup kami ada di dunia ini. Untuk mempersiapkan diri kami kelak di tahta pengadilannya. Engkau temui kami hidup yang berkenan kepadamu. Kami bersyukur kami masih ada sampai saat hari ini. Oleh karena anugerah-Mu, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami benar-benar mempersiapkan diri kami untuk menghadap tahta pengadilan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada setiap kami pada saat hari ini.
Bapak Ibu Saudari, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kepada Bapa dengan segala kerendahan hati kita, supaya Tuhan akan menjamah setiap hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, jamah setiap hati kami. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami, ya Bapa. Bapa, Kau menjamah kami saat hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita katakan, bilakah ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu. Harusnya ini yang kita rindukan, Bapak Ibu. Di dalam kemuliaan. Bukan merindukan hal-hal yang ada di dunia ini yang membuat kita binasa. Seharusnya kita rindu, kita haus akan diri kita kepada Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi ini. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, amin, nama yang baru. Bilakah aku di sana selamanya. Saudara, tidak ada yang bisa kita banggakan. Siapakah saya dan saudara? Kita adalah cacing-cacing Yakub yang tidak berguna. Kalau hari ini kita menganggap kita hebat, saudara ingat, hari ini kesempatan bagi kita untuk kita menyadari siapa diri kita. Kita pulang, kita datang telanjang, kita pulang. Tidak ada apa-apa. Tidak ada artinya, Bapak Ibu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang Kau sudah sampaikan bagi kami pada saat hari ini. Kau memberkati hamba-Mu, Kau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan, firman ini tidak menjadi sia-sia. Teguran ini tidak menjadi sia-sia. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau terus berkarya, Engkau terus menuntun kami, menasehati kami, supaya benar-benar kehidupan kami kelak Engkau temui kami kehidupan yang berkenan kepadamu. Sehingga Engkau berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan jika Langit baru, silakan duduk Bapak Ibu. bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita, aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selama
Bilakah ku diam di sana? Bilakah ku diam di sana? Bilakah ku diam di sana? Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya.